lompat lagi jatuh, bangun sendiri lagi. Itu orang mainan apa kebetulan, tapi dia minta tolong, mas tolong saya. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666. Kembali lagi bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni, menceritakan demit bikin ngangeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber untuk podcast Medeni episode kedua, yaitu Mas Arif. Assalamualaikum Mas Arif, apa kabar? Salam, wabarakatuh. Apa kabar juga? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Arif, silahkan ceritakan bagaimana pengalaman horor seperti apa yang pernah sampean alami dalam kehidupan sampean. Silahkan Mas Arif. Waktu itu kan saya disuruh bantu orang tua. Waktu itu kebetulan bapak panen padi di sana di kebun. Pas itu waktu jam 9 saya berangkat, 9 pagi. Jam 9 pagi. Waktu itu kan waktu berangkat sih nggak ada apa-apa. Pas ya setelah nyampe sana pun nggak ada apa-apa. Kebetulan setelah itu kan saya pulang lagi sekitar jam 11 mau bawa bekal buat orang pada makan di sana. Pulang dulu berarti pulang sebelum dulu. ke sana lagi. Iya, disuruh ambil nasi. Iya. Kan perjalanan waktu 2 kilo. Nah, setelah itu kan nyampe rumah bawa nasi ya setengah 12 lah. Berangkat lagi ke sana. Kemudian nyampe jam 12 pas ya setengah perjalanan waktu itu. Di setengah perjalanan pas di tengah-tengah perjalanan itu masih di situ persawahan. Di pesawahan waktu itu ada seseorang. Itu jalan kaki atau naik sepeda? Oh, naik sepeda. Mas Arif naik sepeda waktu itu. Ya? Waktu itu naik sepeda. Dan mungkin nyampe pas di tempat situ sekitar jam 12 lah, orang pada istirahat. Iya. Nah, waktu itu ada orang minta teriak-teriak dan minta tolong. Ada orang teriak minta tolong di tengah sawah. Iya. Saya cari kemana orangnya, nggak ada waktu itu. Tapi suara itu semakin teriak, semakin keras. Kok apa ini benar? Orang minta tolong apa cuma ilusi saya, maksudnya halusinasi saya kan? Saya berhenti sejenak, waktu tengok kanan dan tengok kiri. Kemudian ada orang-orang melambaikan tangan. Melambaikan tangan ke Mas Arif? Iya. Atau ke Mas Arif? Ya? Iya. Mungkin kebetulan saya lewat jadi dia minta tolong sambil teriak-teriak. Waktu itu dia melompat-lompat. Kok ada orang teriak-teriak, mana ya orangnya? Ternyata di sana ya jaraknya 100 meter lah orang itu. Dari jarak Mas Arif ke orang itu. Iya. Tapi lokasinya dia di sawahnya atau di sawahnya? Oh, di sawah dia posisinya. Posisinya di sawah. Waktu itu katanya dia minta tolong sambil teriak kencang lah. Cuma orang itu saya sambil sepeda itu lantas sepeda saya lempar, berarti saya lari. Ya makanan pun saya jadi dilempar juga. Iya, nggak peduli yang ada bawaannya yang buat nasi orang makan pekerjaan ayah saya waktu itu. Saya lempar, saya lari orangnya kok saya berhenti sambil lari tuh, tiba-tiba saya berhenti, kok orang itu melompat-lompat sambil lompat terus jatuh lagi begitu. Lompat jatuh. Maksudnya lagi naik trampolin apa gimana? Nggak tahu, orang nggak ada trampolin, nggak ada apa. Nggak ada apa-apa itu di situ. Orang pelataran sawah, adanya tanaman padi doang di situ. Oh, hanya ada tanaman padi. Iya. Tapi di situ bisa lompat-lompat. Tapi posisinya lompatnya itu gimana itu? Ya lompat orang berdiri. Maksudnya tegak berdiri atau pertama sih berdiri. Tidak beraturan. Ya tidak beraturan, lompat lagi jatuh, bangun sendiri lagi. Itu orang mainan apa kebetulan, tapi dia minta tolong, mas tolong saya. Minta tolong waktu itu. Dan saya langsung sempat lari itu. Ya waktu itu jalannya agak sedikit becek. Ya lari kan, saya hampiri, tapi orang itu masih lompat bangun lagi. Ya, terus saja seperti itu. Masih. Jadi pas Mas Arif dari awal dimintai tolong dia teriak, sampai Mas Arif ke situ pun masih dalam kondisi seperti itu. Iya. Habis itu malah lebih saya didatengin malah lebih
ini lagi apa sih, lompatnya itu tidak beraturan, itu lompat sampai kayak orang dibanting begitu. Lebih parah lagi Iya. maksudnya. Sampai jatuhnya bangun lagi. Akhirnya saya juga, kok orang bisa begitu ya. Kira-kira lompatannya itu maksudnya normal atau tinggi atau Ya kayak orang lompat biasa sih. lompat biasa, Iya. tapi cenderung aneh gitu Aneh ya. iya. Sambil Lompat teriak minta tolong. Minta tolong. Saya jangan main-main sih Pak. Orang ini saya beneran minta tolong, bangun, ambil dia guling-guling tuh, bangun lagi. Dijatuhin masih jatuh lagi, bangun jatuh. Dan akhirnya saya peluk orang itu, saya rangkul, peluk, tapi dia masih apa ya, bergerak-gerak itu meronta-ronta, seakan-akan ya meronta-ronta sambil minta tolong, Pak, ini saya badan saya seperti dililit ya. Saya Jadi Pak, dia tenang aja. nggak bisa mengontrol dirinya sendiri maksudnya. Iya, begitu. Tadi ditolong oleh Mas Arif, tadi dipeluk, Dipeluk tapi masih meronta-ronta. Messi itu juga. Masih. Terus gimana itu? Ya akhirnya saya, Bapak orang Islam kan, saya tanya, ya bisa ajan nggak? Ada saya, bisa ajan. Bisa ajan, coba lantunkan apa suara ajan waktu itu. Dan dia ajan, habis itu, tapi dia sambil ajan tuh apa badannya masih bergerak-gerak kayak ya meronta-ronta begitu loh. Saya peluk sambil urat begini, sampai saya aja mau kebanting, mau tidur Pak. Kayak gini. Oh, Mas Arifnya juga sempat mau jatuh juga Iya, kan? kayak Tapi gini. sempat jatuh nggak? Enggak, tetap ditahan. Kuat iya. Kata saya, wah ini orang emang nggak sewajarnya ini. Kayak saya. Memang ada sesuatu ya, Iya, seperti mungkin, ada iya. sesuatu ya. Sambil adzan pun dia begitu. Terus setelah adzan saya langsung, Mbak, langsung di koma, kata saya, langsung komat aja, langsung komat. Nah setelah komat itu saya pun berasa kayak ada sesuatu dari perut saya tuh, seperti apa sih, oh ya, sesuatu yang keluar dari badannya seseorang tersebut lah. Di badan saya pun berasa seperti kayak selendang digituin lah. Pas saya tengok di belakang, wah ternyata berwujud seperti orang setengah manusia, setengah ular, setengah manusia. Oh, setengah ular, setengah manusia. Iya. Berarti Pas saya apa tengok, itu? Siluman. mungkin. Saya juga baru tahu sih. Ya pertama kali melihat sesuatu itu ya itu. Di situ? Iya, di situ. Dan itu penampakannya seperti apa itu? Pas Mas Arif lihat itu si siluman ular tadi, secara jenis kelamin laki-laki atau perempuan atau perawakannya seperti apa? Kalau mungkin jenis kelamin sih laki-laki ya. Laki-laki. Orang badannya kekar sih. Kekar seperti ya orang fitness lah. Cuma yang saya heran tuh sambil saya, ini nyata apa enggak? Ada saya. Nah itu Mas Arif pada saat melihat itu tadi Bapak yang tadi minta tolong itu juga melihat nggak itu adanya sosok siluman ular tadi? Kalau saya lihat sih dia, Pak, lihat kan tadi Pak, yang orang yang itu yang berbadan ular itu, katanya. Enggak lihat, cuma tadi saya merasakan aja. Tapi masih apa, dia berkata pun kayak orang gemetar gitu. Oh, gemetaran. Tapi Ya, dia sambil bilang lemas. pengakuannya tapi nggak melihat. Nggak melihat, Cuma tadi memang berasa tadi digoncang-goncangan, Iya. dilempar-lempar seperti Lempar-lempar. itu ya. Dibanting-banting juga ya. Waktu Terus itu, gimana itu? ya setelah itu dia berbicara, ngomong sama saya. Ya siluman terus, cuma dia pakai bahasa isyarat waktu itu pertama. Oh, si silumannya komunikasi dengan Mas Arif? Iya, sambil nunjuk-nunjuk sama orang itu, suruh kayak gini. Suruh pergi maksudnya. Mungkin, ya. Si orang Dia- tadi yang iya. yang Iya, orang petani minta tolong tersebut, tadi. iya. Suruh dia nunjuk-nunjuk, dia pakai bahasa isyarat aja, suruh kayak gini. Jadi saya sambil tercengang waktu itu, tercengang. Oh, ini kok seperti kayak di film-film kolosal gitu. Saya juga baru, ini benar berarti apa yang di film-film kolosal itu emang ada seperti ini ya wujudnya. Kirain cuma ilusi apa, fiksi aja gitu. Kirain Iya, cuma halusinasi Mas Arif Iya. saja. Ternyata itu wujudnya seperti apa itu tadi yang dikatakan kekar tadi silumannya. ya seperti itu
dia apa ya, berkepala mahkota itu, dia memakai mahkota. Oh, ada mahkotanya. Ya seperti raja aja sebenarnya. Tahu nggak kalau orang pengantin Jawa? Iya, iya. Ya begitu. Ini tapi dia apa sih di sini ada namanya apa sih kalau gelang-gelang di sini? Iya, pokoknya gelang. Ya yang di sini dia berbentuk ular begini. Ini sambil ular. Ular. Bentuknya juga ular juga, Iya, sama ular. seperti wujud dia ya. Terus kalau kalung ada nggak? Ada. Oh, ada kalungnya Iya, juga. lengkap dengan Oh, berarti aksesorisnya. benar-benar kayak yang tadi Ya seperti orang-orang film nikahan adat Jawa gitu ya. Iya. Ya seperti film-film kolosal itu Film lah. kolosal. Ya, saya juga bilang kok ayat yang apa seperti film kolosal itu. Saya juga baru melihat seperti itu sih. Ya hampir terkagum ya, saya juga nggak pernah melihat seperti itu kan. Iya. Tapi yang Mas Arif rasa apa? Maksudnya takut atau cuma tadi kagum malah atau Ya. kaget atau campur aduk atau Campur aduk. Takut iya, orang saya nggak bisa apa-apa. Iya. Takut iya, Iya. terus kagum juga iya, ya heran maksudnya. Wah, tapi dia cuma nunjuk-nunjuk aja gitu sampai kayak gitu. Akhirnya tadi si bapak itu pergi atau Ya, enggak, dia katanya mau terusin apa, oh takut itu sih tanamannya apa dicuri orang. Waktu itu kan kalau di tempat saya namanya orang kampung lah, kalau orang yang sering mencuri tanaman itu padi itu dia pakainya gunting. Jadi orang itu khawatir padinya dicuri orang. Oh, dia Makanya mau lanjut. lagi nunggu ininya berarti Dia sawahnya. lagi memanen. Oh, lagi panen juga di Iya. situ ternyata. Sisahan panen-panen. Sisa panenan. Dia kan katanya separuh dari padinya itu diambil sama orang tersebut sih, orang kampung lah kalau orang. Nah, hasil tadi komunikasi Mas Arif dengan tadi siluman ular tadi memberitahukan nggak bahwa tadi si bapak itu kenapa bisa sampai dibanting-banting kayak gitu? Diberitahukan nggak? Oh sempet ya waktu itu Karena dia apa? isyarat kan, waktu itu kan bapak itu kan masih mengelak tuh. Apa saya harus bergegas, saya ini takutnya orang-orang kampung. Kata saya, Pak jangan dulu, itu orangnya masih, kata saya, itu tuh berdiri, ntar dulu ini waktunya istirahat. Nah akhirnya dia tetap lari mau, bapak mau minum, saya ambilin tuh kan, minumnya di mana Pak? Nah pas di samping yang itu siluman itu saya ambil, takut tapi daripada orang itu kehausannya kayak orang inilah dehidrasi seperti itu, akhirnya saya lari, saya datang tapi diajak komunikasi. Ya seperti bahasa kita orang lah ngomongnya, akhirnya dia orangnya suruh pergi aja. Nah, kalau terjadi apa-apa saya nggak mau tanggung jawab, kata dia. Kayak gitu terus, emang kenapa sih Pak, kayak saya gitu kan, orang nyebutnya ini kan waktunya apa, orang kita lagi ini waktu apa Sholat. bukan sholat, waktunya dia itu lagi keluar lah. Oh jam-jam berarti jam sekitar 12 siang itu waktunya Mungkin dia aktivitas. beraktivitas mungkin. Jadi dia merasa terganggu dengan adanya bapak itu. Iya. Silakan lanjutkan. Terus siluman itu sambil bergegas, ya saya bilangin orang itu, saya juga nggak berani menatap mukanya, saya merunduk aja sambil lihat badannya ular begitu, badannya ya segede orang ini. Jadi semakin merucut gitu badannya. Iya berarti ekornya panjang juga. Panjang lumayan. Ya ambil melilit di bawah. Oh melilit ya. Iya. Jadi dia buat tumpuan dia berdiri ya, Iya. melilitnya. Melilit sambil ya nggak berani tatap muka, saya juga sambil merunduk melihat itunya aja. Ya kayak ular sanca lah dia. Badannya apa sih? Gimana itu badannya? Badannya itu seperti ular sanca. Ular sanca. Jenis ularnya iya, ya. Jenis ularnya. Ular sanca. Ya memang dia di sawah sih, jadi mungkin ularnya ular sanca. Iya. Nah setelah itu berarti bapak itu tetap nekat berarti posisinya di situ aja karena Nekat. tadi punya keinginan ingin panen padi tadi Iya, ya. sisaan tadi. Meskipun sudah diganggu siluman,
atau ada siluman yang ngamuk tapi tetap memberanikan diri. Tetap, tapi kata saya bilang lagi, Pak, mendingan nanti dulu, itu orang masih berdiri di situ. Saya bilang, kata saya, Pak, mendingan nanti lagi, buat besok lagi aja dah. Takutnya Bapak ntar malah kejadiannya enggak. Takutnya Bapak ini ntar malah meninggal di sini. Oh, bisa terjadi seperti itu ya? Ya mungkin. Orang kalau tadi aja ngancam, tadi aja bisa dilempar-lempar, dibanting-banting kan? Bisa aja lemparnya lebih tinggi misalnya kan? Bisa jadi bisa celaka gitu kan. Yang buat itu saya lagi ya terkagum itu orang badan gue kayak orang fitness gitu. Mungkin apa itu rajanya apa panglimanya saya nggak tahu juga sih. Ya makanya mahkota, terus badannya kekar seperti orang itu kan. Ini emas semua, saya juga berkagum, ini bener enggak? Mas Arif nggak terpikirkan misalnya minta sesuatu, ini emasnya kalungnya gitu. Ya enggak lah, orang takut sendiri. Gimana sih Mas kalau yang melihat sesuatu seperti itu kan kita juga agak sedikit ngedon kan? Iya bisa aja Mas Arif tadi minta kalungnya, ntar Mas Arif yang dimakan gitu ya. Ya nggak mungkin lah, saya juga takut lah. Nggak mungkin. Terus akhirnya gimana itu? Bapak itu akhirnya pergi pulang bareng. Pulang bareng sama saya kata, Pak, mendingan pulang aja. Saya rayu lagi tuh. Takutnya kan terjadi apa kan, saya suruh pulang. Tuh orangnya masih berdiri di situ, kata saya. Nah, untuk namanya ada pengenalan nggak? Misalnya namanya siapa? Kalau di KKN itu kan Qadarawuhi atau apa itu ada namanya nggak itu siluman? Saya nggak perkenalan waktu itu. Ya saya langsung bergegas pulang dan melanjutkan itu lagi. Gitu. Ya, melanjutkan perjalanan yang saya disuruh bawa nasi. Iya. Saya pulang aja Pak. Takutnya ntar malam terjadi apa-apa terus pulang. Bergegas terus minum orangnya langsung suruh pulang. Takut juga dia juga. Orang buatnya sampai lemes kayak orang apa sih, habis dilempar-lempar gimana ya. Oh, meskipun dia merasa takut tapi tadi ya karena tadi saking nggak pengennya padinya dicuri orang jadi tetap situ. Berarti cuma adanya nekat lah. Nekat makanya dia udah ketakutan juga ya. Dia juga secara logika pastilah berpikir kenapa badan saya bisa dilempar-lempar begini gitu kan. Ada sesuatu apa gitu. Saya juga begini nih. Waktu itu sambil jalan tuh mama awalnya gimana sih Pak awalnya? Ya saya itu terus ya mungkin saya kata dia berasa perutnya seperti dililit. Oh, pengakuan Bapak ya, bapaknya itu tadi yang petani tadi. Iya, petani. Setelah saya kejadian itu pulang bareng terus saya tanyain. Perutnya apa sih, sakit dulu seperti mual-mual tuh. Berasa berat. Nggak semakin ya tidak beraturan jatuh begitu. Tapi orang tersebut nggak melihat, cuma merasakan aja sambil melompat, jatuh lagi, jatuh bangun lah kata orang. Pedangdut. Tapi setelah Mas Arif tadi dengan Pak Tani tadi pulang, ular tersebut masih di situ atau sudah pergi? Ya sudah pergi. Sudah pergi juga. Pas saya pulang orang situ agak jauh tuh, orangnya udah. Tapi orang itu ngomong ke situ, jangan Pak, mendingan pulang, takutnya. Masih nekat lagi. Masih nekat. Ya mungkin si Pak Tani tadi. Urusan perut sih Mas. Kalau urusan perutnya gimana sih orang? Khawatir. Padinya diambil orang. Udah mendingan buat besok lagi pagi kesini kan aman kalau pagi besok. Terus saya tanyain orangnya kemarin ya, pas hari kemarin, Pak gimana malam didatangin lagi nggak? Takutnya kan orang katanya kalau orang kena kayak gitu kan malamnya didatangin lagi. Pas itu ketemu lagi orangnya, gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Malam nggak ada Pak? Alhamdulillah enggak, ya syukurlah. Takutnya kata saya malamnya didatangin lagi. Bisa berkemungkinan seperti itu. Ya mungkin bisa berkemungkinan seperti itu sih. Saya biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau itu sih orangnya saya pagi ketemu lagi di sawah. Saya tanyain nggak apa-apa.
cuma kejadian ini pagi nggak apa-apa, tapi tetaplah jam 11 langsung pulang katanya. Jam 11 nggak mau lagi ke situ lagi, langsung bergegas pulang orangnya. Trauma juga ya, Iya, trauma juga. Karena dia menyadari bahwa ternyata memang ada sesuatu yang lain di situ. Iya. Dia pun merasakan begitu kan. Jadi seperti itu Mas Arif ceritanya. Iya. Jadi untuk tadi ularnya ternyata laki-laki ya. Pada umumnya kan biasanya siluman ular itu kan perempuan ya. Tapi ini kali ini yang Mas Arif temui adalah laki-laki. Ya seperti orang adat Jawa aja seperti itu. Iya. Dan kemungkinan kan yang namanya siluman biasanya kan memang cenderung bisa melukai atau bisa menyakiti manusia ya. Iya. Tadi buktinya bisa melilit meskipun nggak kelihatan oleh Pak Tani tadi, tapi dia bisa menyakiti Pak Tani dengan lempar-lemparnya gitu kan. Iya. Makanya Mas Arif tadi ada kemungkinan ketakutan Malamnya didatangi lagi. didatangi dikunjungi lagi berarti rumahnya ya. Iya. Mas Arif sempat tahu berarti rumahnya. Mungkin. Terus didatangi lagi, ditanyain apakah masih diganggu atau enggak. Ya kan pengalaman-pengalaman dari orang tuh, dari tetangga atau orang kan biasanya kalau orang saya, orang desa saya kalau menamakan kesambet lah, kan seperti itu. Apa sih paginya kena atau siangnya kena, malamnya diampirin lagi. Diampirin lagi. Biasanya seperti itu. Yang sudah seperti takutnya, tapi orang itu nggak apa-apa sih. Cuma pas kejadian siang aja. Yang penting berarti pada intinya kalau kita aktivitas itu berarti sebenarnya harus lihat-lihat kondisi juga ya berarti ya. Kondisinya tadi mungkin jam 12 ya waktunya tadi orang istirahat. Orang mau sholat mungkin duhur gitu kan atau apa gitu. Dan ini ada bangsa kayak gitu lagi aktivitas masih dipaksa, itu juga beresiko ya Mas Arif. Ya, lebih baik diputuskan untuk istirahat saja. Mungkin seperti itu ya Pak Sarip yang disampaikan Mas Arif. Terima kasih Mas Arif sudah menjadi narasumber di podcast kali ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast Medeni episode 2 kali ini. Sampai jumpa di podcast Medeni selanjutnya. Terima kasih.